Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1216 Pembunuhan Kedua. Apa yang ingin kamu lakukan? Duanmu yang menatap Duan Muhai, wajahnya muram, matanya berkilat karena amarah yang dingin, dan tinjunya terkepal tanpa sadar. Karena masalah ini ada hubungannya denganmu, Sang Patriark, dan Duanmu Qingyun adalah putramu, jadi untuk pengembangan klan Duanmu, kami harap kamu untuk sementara mundur sebagai Patriark. Itu bisa membuat anggota Duanmu lainnya klan lebih meyakinkan. Kata Duan Muhai langsung. Bagaimana jika aku bilang tidak? Duanmu yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Patriark akan malu. Mata Duan Muhai tertuju, dan aura menakutkan memancar dari tubuhnya, langsung mengunci kehampaan di sekitarnya, membuat napas orang tersendat, dengan perasaan sulit bernapas, seolah-olah udara membeku. Para tetua klan Duanmu yang lain semuanya menatap Duanmu yang, dengan aura menakutkan yang melonjak dari tubuh mereka, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Apakah kamu mencoba menyerangku? Apakah kamu ingin memberontak? Duanmu yang memandang Duan Muhai dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin, memancarkan keagungan yang kuat. Duanmu yang, kamu tidak lagi cocok menjadi patriark klan Duanmu. Duan Muhai memandang Duanmu yang dengan mata dingin, dan hendak bergerak. Ayah! Saat ini, sosok Duanmu Qingyun dan Daniel muncul di sini. Kakak, Tuan Bastian! Duanmu Yunlei tampak sangat bersemangat menyaksikan keduanya muncul. Qingyun! Melihat Duanmu Qingyun, Duanmu yang tidak bisa menahan teriakan. Kalian berdua tidak mati? Kamu bahkan keluar dari formasi mecha gosip. Bagaimana ini mungkin? Duanmu Fei menyaksikan Duanmu Qingyun dan Daniel muncul, dan ekspresi kaget muncul di matanya, yang sepertinya sulit dipercaya. Kamu anak tidak mati, bagaimana kita bisa mati seperti ini? Daniel cemberut dan berkata, Sialan, tidak peduli bagaimana kamu selamat, tetapi karena kamu masih berani muncul, kamu harus mati, dan kamu sia-sia. Setelah kakekku membunuh ayahmu, aku akan menyiksa dan menyiksamu. Duanmu Fei menatap Duanmu Qingyun dan bersenandung dingin. Boom! Tiba-tiba terdengar raungan, dan semua orang di aula terkejut, menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Sosok hantu Duanmu Qingyun muncul di depan Duanmu Fei, dan dia langsung meninju dadanya. Jeroan Duanmu Fei hancur berkeping-keping di tempat, membuat Duanmu Fei di tahap tengah alam manusia surgawi tidak dapat bereaksi sama sekali, dan dibunuh oleh Duanmu Qingyun dengan satu pukulan. Kamu! Duanmu Fei menatap Duanmu Qingyun dengan mata lebar, dan ada ekspresi yang sulit dipercaya di matanya, dia mungkin tidak pernah memikirkannya sampai dia mati. Kekuatan Duanmu Qingyun ini akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi hanya dalam satu malam, langsung membunuhnya. Pukulan ini adalah hadiahmu atas apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya. Duanmu Qingyun berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tiba-tiba menarik tinjunya. Segera, Duanmu Fei jatuh lemas di tanah, memuntahkan darah terus-menerus dari mulutnya. Dia tidak memiliki nafas kehidupan, semua organ dalamnya hancur, orang mati tidak bisa mati lagi. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Fei kecil. Dan Duan Muhai itu bereaksi, melihat kematian tragis cucunya yang tiba-tiba, kilasan kemarahan yang kuat muncul di matanya, dan dia meraung. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya, dan aura alam kehampaan hancur meletus langsung, memenuhi seluruh aula, benar-benar membekukan aliran udara hampa. Semua dekorasi di aula direduksi menjadi debu, yang menandakan bahwa orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan akan dapat menjadi kenyataan. Kekuatan teror.
Duan Mu Qingyun, aku ingin kamu mati. Duan Mu Hai menatap Duan Mu Qingyun dengan niat membunuh yang intens di matanya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menyerang dan membunuhnya. Hati-hati! Wajah Duan Mu yang berubah, dan dia hendak bergerak, tapi dia berhenti tiba-tiba. Di depan Duan Mu Qingyun, seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk, rambut acak-acakan, dan jubah abu-abu lusuh tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah Duan Mushu. Boom! Duan Mushu menyaksikan serangan Duan Mu Hai, dan melepaskan momentum tak terlihat dari tubuhnya, yang menjatuhkan tubuh Duan Mu Hai di tempat. Jempol! Duan Mu Hai mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, tubuhnya gemetar, seteguk darah keluar, dan matanya berkedip tak percaya saat dia menyapu ke arah Duan Mushu. Siapa kamu? Duan Mu Hai menatap lekat-lekat ke Duan Mushu, dan bertanya. Tetua lain dari klan Duan Mu menatap Duan Mushu dengan mata berbinar. Duan Mushu tidak muncul selama beberapa dekade, dan dengan penampilannya saat ini, para tetua klan Duan Mu tidak terlalu mengenal satu sama lain. Pada saat ini, Duan Mushu mengangkat kepalanya, rambutnya tersebar di kedua sisinya, memperlihatkan perubahan wajah kehidupan. Duan Mu Hai, sudah lebih dari 50 tahun, apakah kamu tidak mengenalku, Duan Mu? Duan Mushu memandang Duan Mu Hai dan berkata dengan dingin, udara tampak membeku seketika. Kakek! Tapi Duan Mu yang menatap Duan Mushu, dia tertegun selama beberapa detik, tapi tiba-tiba dia membuka mulutnya dan berteriak. Leluhur tua! Duan Mu Hai juga mengenali Duan Mushu saat ini, wajahnya berubah drastis, dan dia terlihat kaget. Sepertinya kau mengingatku. Duan Mushu berkata dengan ringan. Leluhur tua, bukankah kamu? Duan Mu Hai menatap Duan Mushu dengan tak percaya, dan berkata. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya meninggal beberapa dekade yang lalu? Duan Mushu mencibir dan berkata, hanya saja saya tidak ingin berurusan dengan urusan klan Duan Mu, itu sebabnya saya mengatakan itu. Saya hanya tinggal di tempat rahasia selama ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa dekade telah terjadi. Berlalu. Kamu, seorang tetua biasa dari klan Duan Mu, kini telah berubah menjadi sesepuh yang hebat, dan kamu harus berkolusi dengan tetua lainnya, memberontak melawan patriark, dan ingin menjadi patriark sendiri. Ambisimu benar-benar tidak kecil. Duan Mushu melihat kata demi kata Duan Mu Hai, dengan kekuatan yang kuat, Duan Mu Hai yang menindas dan para tetua lainnya yang hadir terlihat sangat jelek. Leluhur tua, aku. Duan Mu Hai terputus tepat saat dia membuka mulutnya. Dua meridian utama di tubuh Duan Mu Qingyun disegel. Apakah kamu melakukannya? Duan Mushu menatap Duan Mu Hai dan bertanya langsung. Aku. Wajah Duan Mu Hai berubah ketika dia mendengar kata-kata Duan Mushu, dan matanya berkedip. Tampaknya kamu melakukannya. Kamu ingin cucumu menjadi generasi muda paling berbakat dari klan Duan Mu, jadi ketika Duan Mu Qingyun lahir, kamu menggunakan obat khusus untuk memblokir pengalamannya. Nadinya mencegahnya untuk menembus surga alam manusia, metodemu benar-benar kejam. Kata Duan Mushu satu persatu. Benar saja, kamu melakukannya, kamu benar-benar melakukan hal seperti itu? Duan Mu yang memandang Duan Mu Hai dengan ekspresi sangat jelek di wajahnya, dia juga curiga Duan Mu Hai melakukan ini sebelumnya, tapi tidak ada bukti. Leluhur tua, aku. KL1K. Wajah Duan Mu Hai pucat, menyaksikan Duan Mushu berbicara dengan cepat, tetapi dia baru saja membuka mulutnya ketika suara patah tulang yang jelas terdengar. Duan Mushu muncul di depan Duan Mu Hai dan mencengkeram tenggorokannya. Bab 1217. Yang bermartabat dari klan Duan Mu, orang kuat di Shattering Void Realm, langsung dibunuh oleh Duan Mushu dalam satu gerakan. Kekuatan Duan Mushu ini sungguh menakutkan.
Melihat kekuatan menakutkan Duan Mushu, Daniel juga terkejut. Mata Duan Muhai terbuka lebar, dan dia jatuh ke tanah, tidak pernah menyangka dia akan mati seperti ini. Ketika sekelompok tetua melihat Duan Muhai dibunuh, wajah mereka berubah drastis, hati mereka bergetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Kamu! Duan Mushu melirik para tetua ini. Leluhur, Duan Muhai memaksa kami melakukan semua ini, maafkan aku. Segera, para tetua ini semua berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Keluar, kalian semua, jangan biarkan aku melihatmu, itu memalukan bagi klan Duanmu. Duan Mushu mendengus dingin, dan semua tetua klan Duanmu lari keluar. Kakek, terima kasih kali ini, jika tidak klan Duanmu akan jatuh ke tangan orang-orang berbahaya di tanganku. Duanmu yang memandang Duan Mushu dan berbicara. Kamu harus berterima kasih kepada orang ini. Jika dia tidak memulihkan 8 mekanisme, aku tidak akan tahu tentang hal-hal ini, apalagi keluar. Duan Mushu melirik Daniel dan berkata, Senior, kamu terlalu sopan. Daniel dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi di sini? Mata Duanmu yang penuh dengan keraguan, dan Duanmu Qingyun menceritakan apa yang terjadi. Kemudian, di kamar klan Duanmu, Daniel datang ke sisian Ruyu, dan langsung mengeluarkan Concentrating Heart Grass untuk diambilnya. Dengan rumput pemusatan hati memasuki tubuhnya, patah hati di tubuh Yan Ruyu berangsur-angsur pulih, dan seberkas cahaya melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, jejak yang diwarisi dari Dewa Bunga di tengah alis Yan Ruyu juga mulai bersinar, dan energi khusus menyembur keluar dari jejak dan mengalir ke seluruh tubuh Yan Ruyu. Daniel hanya berdiri di sini dengan tenang, matanya tertuju pada Yan Ruyu. Tidak lama kemudian, Duanmu Yunlei datang ke sini, melirik Yan Ruyu di tempat tidur, menatap Daniel dan berkata, Tuan Bastian, saudari akan baik-baik saja. Terima kasih. Omong-omong, kamu bisa memanggilku Daniel nanti, jangan terlalu sopan. Daniel berkata dengan ringan. Kamu lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu kakak Daniel. Duanmu Yunlei berkata dengan senyum di wajahnya. Boom! Pada saat ini, cahaya warna-warni yang cerah meletus dari Yan Ruyu yang sedang berbaring di tempat tidur, dan dia langsung duduk, napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan jejak di tengah alisnya memancarkan gelombang semangat tertinggi. Seperti kekuatan dan pengaruh. Di bawah kekuatan ini, tubuh Daniel dan Duanmu Yunlei sedikit gemetar, seolah-olah mereka sedang berlutut dan tunduk. Dan pembuluh jantung dan organ dalam Yan Ruyu yang rusak semuanya telah pulih, dan efek dari rumput pemusatan hati ini sangat kuat. Saat kehidupan Yan Ruyu kembali normal, kekuatannya juga menerobos lagi, langsung bergegas ke tahap tengah alam manusia surgawi, dan itu tidak berhenti. Energi yang kuat membantu Yan Ruyu meningkatkan kekuatannya. 1 jam kemudian, kekuatan Yan Ruyu mencapai puncak alam manusia surgawi dengan bantuan jejak warisan Dewa Bunga. Kemajuan ini begitu cepat bahkan Daniel pun kagum. Kecepatan kultivasi ini terlalu cepat. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh tatapan kaget. Dewa Bunga ini adalah generasi ahli seni bela diri di dunia kuno. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan bumi. Jejak warisan yang dia tinggalkan tentu saja tidak sederhana. Kamu, seorang wanita, telah mendapatkan jejak warisannya. Bagus keberuntungan. Kecepatan kultivasinya di masa depan benar-benar tak terbayangkan. Jika dia beruntung, dia dapat mencapai kekuatan Dewa Bunga dalam 100 tahun. Tentu saja, premis dari semua ini adalah dia harus pergi ke dunia kuno, jika tidak, jika Anda tinggal di dunia ini, bahkan selama ribuan tahun, kamu tidak akan dapat mencapai kekuatan Dewa Bunga saat itu.
Longgan berbicara. Sangat kuat, seberapa kuat Dewa Bunga saat itu? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Cukup kuat untuk menghancurkan bumi ini, kata Longgan langsung. Hati Daniel terkejut, matanya penuh kejutan, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dewa Bunga ini akan sangat menakutkan. Namun, senior, dunia seperti apa dunia kuno yang terus kamu bicarakan, kamu belum memberitahuku. Daniel bertanya, dia selalu ingin tahu tentang dunia kuno ini, tapi Longgan tidak pernah memberitahunya. Ketika saya meninggalkan klan Duanmu, saya akan berbicara sebentar dengan Anda. Longgan menjawab. Saat ini, mata Yanruyu telah terbuka, dan kekuatan yang kuat melonjak dari tubuhnya, seperti ratu berpangkat tinggi. Kekuatan yang dilepaskan oleh tanda di tengah alis membuat orang harus tunduk. Angin kecil. Yanruyu memandang Daniel dan berteriak dengan penuh semangat. J. Daniel melangkah maju dan memeluk Yanruyu, memeluknya erat-erat. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi kali ini, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Yanruyu juga memeluk tubuh Daniel erat-erat. Takut dia tidak akan pernah bertemu lagi di detik berikutnya, dan kasih sayang di antara mereka berdua semakin menyatu di sini. Setelah sekian lama, keduanya saling melepaskan. Daniel dengan lembut membelai rambut Yanruyu, dan berkata dengan tulus, selama aku di sini di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Bahkan jika itu adalah dewa atau raja neraka, kamu tidak bisa mendapatkan keluar dariku. Rebut kamu. Mendengarkan kata-kata Daniel yang menyentuh, air mata kegembiraan muncul di mata Yanruyu, sementara pandangan iri muncul di mata Duanmu Yunlei yang berdiri di samping. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Duanmu Yunlei, wanita tertua dari klan Duanmu. Segera Daniel memperkenalkan Duanmu Yunlei ke Yanruyu, dan kedua gadis itu saling mengenal dengan sangat cepat. Setelah tinggal di klan Duanmu selama setengah hari lagi, Daniel berencana membawa Yanruyu kembali ke Tianhai. Nak, demi takdir antara kau dan aku, izinkan aku memberimu mekanisme ini juga. Sebelum pergi, Duanmu Shu menatap Daniel sambil berkata, dan dengan lambaian tangannya, sebuah mecha yang tingginya lebih dari 3 meter, diselimuti kilau logam, dan memegang palu godam berdiri dengan anggun di depan Daniel di depan angin, seperti raksasa. Selain itu, mekanisme ini memancarkan aura yang menakutkan, yang telah melampaui aura seorang master kesempurnaan agung di alam surga manusia. Mekanisme ini adalah pekerjaan yang paling saya sukai. Kekuatannya sebanding dengan Void Breaker setengah langkah, tetapi karena batu energi di tubuhnya tidak memenuhi persyaratan, jika tidak, kekuatannya akan cukup kuat untuk dibandingkan dengan orang kuat di Shattering Void Realm. Duanmu Shu memandang mecha dan berkata dengan ringan, lalu meludahkan, namun, meskipun kekuatan tempur mecha ini tidak sebanding dengan master dari Shattering Void Realm, itu tidak sebaik Shattering Void Realm dalam hal lain. Tuan Yang Malang. Bab 1218 Alam Kuno. Dikatakan Duanmu Shu, dia melirik ke mecha, dan tiba-tiba sepasang sayap tumbuh dari belakang mecha, dan dia langsung terbang. Itu bisa terbang di udara seperti ahli penghancur Void, yang juga membuat kekuatan tempurnya jauh melebihi setengah dari ahli penghancur Void setengah langkah. Sekarang aku memberikannya padamu. Duanmu Shu memandang Daniel dan berkata langsung. Senior, benda ini terlalu mahal, jadi lupakan saja. Daniel berkata dengan cepat. Itu hanya mecha, bukan apa-apa. Aku hanya memberikannya kepadamu karena kamu dapat mengontrol mecha lain, dan mecha ini tetap di sisiku dan tidak melakukan apa-apa, itu hanya semacam pemborosan. Duanmu Shu berkata dengan ringan. Baiklah, terima kasih,
senior. Daniel tidak lagi sopan, mekanisme ini sangat kuat, tentu saja akan sangat membantu Daniel. Sekarang dia sudah memiliki 8 mecha dengan kekuatan besar di alam manusia surgawi ditambah mecha super ini di alam pemecah void setengah langkah. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu sekte kelas 1 di dunia seni bela diri, dunia ini keberadaan yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, hati Daniel tampak sangat bersemangat, kali ini datang ke klan Duanmu benar-benar bermanfaat. Selamat tinggal. Setelah Daniel mengambil kendali mecha, dia mengucapkan selamat tinggal pada Duanmu King Yun dan yang lainnya, dan membawa Yan Ruyu ke patung salju dan pergi dari sini. Anakku, masa depan tidak terukur. Duan Mushu mengatakan beberapa kata yang sangat mendalam, dengan tatapan ingatan di matanya. Di atas kehampaan, Daniel membawa Yan Ruyu kembali ke Tianhai dengan patung salju. Senior Longgan, sekarang kamu bisa memberitahuku tentang dunia kuno ini. Daniel bertanya dengan tidak sabar, dia selalu ingin tahu tentang dunia kuno. Terus terang, dunia kuno adalah dunia lain. Dunia ini berbeda dari bumi. Dunia kuno adalah dunia prajurit yang murni, tanpa teknologi tinggi di bumimu. Di sana, semua orang hanya menghormati kekuatan seni bela diri. Di dunia kuno, hanya yang kuat yang menjadi raja, dan yang lemah hanya bisa diinjak atau dibunuh sesuka hati. Longgan membuka mulutnya dan berkata satu persatu. Di dunia kuno, ada aura yang sangat kaya, dan ada banyak sumber budidaya, semua jenis obat mujarab yang berharga dan langka, dan buah spiritual berlimpah di dunia kuno. Singkatnya, ini adalah tempat yang sangat cocok untuk para pejuang untuk bertahan hidup. Dunia kultivasi. Dan di dunia kuno, ada banyak sekte, kekuatan keluarga, dan banyak kekuatan misterius yang kuat dan misterius yang diturunkan dari zaman kuno. Singkatnya, di dunia kuno, tidak ada yang terkuat, hanya lebih kuat. Sekte manapun cukup untuk membunuh apa yang disebut klan pertapa dan sekte kuat di dunia seni bela diri bumimu. Dunia kuno adalah tempat di mana orang dapat mengarah ke puncak seni bela diri. Hanya di sana para pejuang memiliki kesempatan untuk mengejar ranah seni bela diri yang lebih tinggi. Tuanmu dan aku sama-sama berasal dari sana. Longgan berkata dengan ringan. Dunia kuno, tempat menuju puncak seni bela diri. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar cemerlang, dan ada sedikit kerinduan di hatinya. Nak, dunia kuno masih jauh darimu, jangan berpikir tentang dunia kuno, kamu harus menjadi seniman bela diri nomor 1 di bumi ini, jika tidak, kamu akan disalahgunakan jika kamu memasuki dunia kuno. Longgan berkata dengan ringan. Senior, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku, lalu pergi ke dunia kuno untuk melihatnya. Kata Daniel dengan mata tegas. Jadi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda ingin membantu saya memulihkan tubuh fisik saya, Anda harus melakukannya di dunia kuno. Juga, jika Anda ingin berhasil berkultivasi sepenuhnya, Anda harus pergi ke dunia kuno. Batas akan berhasil. Longgan menatap Daniel dan berkata. Daniel mengangguk. Pada saat yang sama, klan Suanyuan, di aula utama klan Suanyuan, Suanyuan Hao, patriark klan Suanyuan, dan putranya Suanyuan Hong berdiri di sini, dan Suanyuan Ming berdiri di samping mereka. Patriark, anak itu dilindungi oleh penguasa naga dari jiwa naga. Tidak mudah membunuhnya. Suanyuan Ming memandang Suanyuan Hao dan berkata, kalau begitu simpan dia, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suanyuan Hong mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan kilatan dingin di matanya. Hong satu kegagalan tidak berarti apa-apa, seni bela dirimu tidak bisa dikacaukan.
Suan Yuanhao memandang Suan Yuanhong dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, apa yang terjadi kali ini tidak mengenaiku. Aku akan memasuki alam rahasia Suan Yuan. Aku ingin benar-benar menunjukkan kekuatan pedang Suan Yuan. Seperti nenek moyang saat itu, memegang pedang Suan Yuan, kejutkan dunia, biarkan klan Suan Yuan menjadi penguasa dunia ini." Suan Yuanhong berkata dengan nyaring, dengan cahaya keemasan bersinar di matanya. "Oke, ini putra Suan Yuanhao saya. Selama kamu bisa melepaskan kekuatan pedang Suan Yuan, maka kamu bisa memasuki dunia kuno dan pergi ke klan Suan Yuan di dunia kuno. Mungkin aku cukup beruntung untuk sepenuhnya memobilisasi darah klan Suan Yuan di dalam dirimu. Saat itu, kamu akan menjadi seniman bela diri sejati, dan tidak ada yang akan menjadi lawanmu." Suan Yuanhao memandang Suan Yuanhong dan berkata, "Mengerti. Aku pasti akan memasuki dunia kuno." Suan Yuanhong mengangguk, berbalik dan pergi dari sini. "Patriark, bisakah patriark muda mengalahkan pria itu?" Kekuatan anak itu tampaknya semakin kuat, dan sekarang dia mampu bersaing dengan tetua kelima yang merupakan Void Breaker setengah langkah. Suan Yuanming berkata dengan ragu-ragu dan khawatir di matanya. "Aku percaya pada putraku, darah klan Suan Yuan mengalir melaluinya, dan dia ditakdirkan untuk menjadi raja masa depan." Wajah Suan Yuanhao acuh tak acuh, dan matanya bersinar terang. Beberapa jam kemudian, patung salju membawa Daniel kembali ke Tianhai dan mendarat langsung di Villa Bastian. "Tuan muda." Leng Feng, Jian Yun, Tian Tu, dan lainnya semuanya muncul di depan Daniel, membungkuk dan berteriak. "Yah, selama aku tidak ada yang terjadi di villa, kan?" Daniel memandang Jian Yun dan berkata, "Itu sangat damai dan tidak ada yang terjadi." Jian Yun berbicara, "Mencicit." Pada saat ini, terdengar suara berderit, dan hantu melesat ke arah Daniel dalam sekejap, tergeletak tepat di bahunya, Bastian Siu-Siu yang tidak melihatnya selama berhari-hari. "Aku sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya, dan Siu-Siu kecil ini juga sangat merindukan Daniel, dan bulu halus di tubuhnya terus bergesekan dengan pipi Daniel." "Kamu anak kecil, sepertinya kamu sudah dewasa." Daniel menepuk Bastian Siu-Siu dan berkata, lalu langsung membawa Yan Ruyu ke villa. "Kalian akhirnya kembali." Ketika Daniel masuk ke di villa, semua gadis di Hong Mei memandangnya. "Istri, aku sangat merindukanmu." Daniel menatap gadis-gadis Hong Mei dan berkata sambil tersenyum. Dia melangkah maju dan memberi Hong Mei pelukan pertama, dan kemudian gadis-gadis lainnya tidak melepaskannya. Bab 1219 Parfum Spesial. Kami pikir kamu tidak akan kembali, sudah lebih dari seminggu." Jirusue memandang Daniel dan menatap Daniel dengan tatapan kosong. "Aku masih punya banyak istri di sini, kenapa aku tidak kembali? Aku tidak tega berpisah denganmu." Daniel tertawa menggoda. "Kamu bajingan, pergi dan temui Rizka. Dia memiliki beban kerja yang sangat berat akhir-akhir ini. Dia telah bekerja lembur di perusahaan, dan dia sangat lelah." Hong Mei menatap Daniel dan berkata dengan tenang. "Bekerja lembur sepanjang waktu, aku tidak terlalu peduli dengan tubuhku," kata Daniel dengan sedikit ketidakpuasan. Tianhai, Grup Yeti, kantor CEO. Rizka mengenakan setelan abu-abu dan sedang duduk di meja menulis sesuatu ketika tiba-tiba pintu kantor terbuka. "Aku tidak mengatakan, tidak." Rizka segera terlihat tidak senang, dan hendak membentaknya, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia menelan kembali apa yang akan dia katakan, dan Daniel yang datang. "Kamu kembali." Melihat Daniel, Rizka bangkit dan berkata dengan lembut,
dengan sedikit kegembiraan dan cinta di matanya. Jika aku tidak kembali, kamu akan benar-benar gila kerja. Kudengar kamu telah bekerja lembur akhir-akhir ini, dan kamu sangat kurus. Kamu tidak terlalu mencintai dirimu sendiri. Daniel berjalan ke sisi Rizka, memeluk tubuhnya, dan berkata dengan sedikit kasihan. Tidak apa-apa, hanya saja keluarga Yeti sedang naik daun akhir-akhir ini, jadi ada banyak pekerjaan, dan kamu tidak di rumah, jadi aku harus menggunakan pekerjaan untuk menyampaikan rinduku padamu. Rizka berkata dengan ringan. Maaf, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, dan aku tidak peduli dengan pikiranmu. Aku pasti akan menemanimu beberapa hari ini. Kata Daniel dengan ekspresi bersalah. Tidak perlu, sekarang kakak Hong sudah resmi hamil, dia membutuhkanmu untuk lebih menemaninya. Rizka berbicara. Jangan khawatir, aku akan menemani kalian semua. Seperti yang dikatakan Daniel, dia mencium bibir Rizka dengan ringan. Pada saat yang sama, di Tianhai, di pintu masuk rumah sakit rakyat kota, sosok Situ Qian keluar dari dalam, dengan ekspresi rumit di wajahnya, memegang lembar laporan di tangannya. Dan lembar ini adalah lembar USG, B, dan hasil tes, hamil, sangat jelas. Jelas Situ Qian sudah hamil, dan dia hanya berhubungan seks dengan satu pria dari awal sampai akhir. Melalui hubungan, sudah jelas siapa ayah dari anak ini. Mengapa ini terjadi? Mengapa engkau membiarkan saya mengandung anaknya? Apakah ini hukuman dan pembalasan Tuhan untuk saya? Ada sorot kesakitan di mata Situ Qian, tinjunya terkepal erat, tubuhnya sedikit gemetar. Setelah sekian lama, Situ Qian mengulurkan tangan dan membelai perutnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan tertentu, tatapan tegas muncul di matanya. Nak, maafkan aku, yang membuatmu salah memilih bayi. Kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki keluarga yang bahagia. Ayahmu adalah genosida dan musuh pembunuh ayahku. Untuk ayahku, kakekku, dan kerabatku, dia harus mati, dan dia hanya bisa mengorbankanmu. Jangan khawatir, aku akan menebus hidupku untukmu, nak, maaf. Situ Qian menundukkan kepalanya dan terisak. Dua garis air mata tertinggal di matanya, ekspresinya penuh rasa sakit, dan dia segera pergi dari sini. Di grup Yeti, Daniel tinggal bersama Rizka untuk sementara waktu, dan pada siang hari, dia meminta Rizka untuk meletakkan semua pekerjaannya dan bersiap untuk mengajaknya makan malam. Saat naik lift. Saat itu, keduanya kebetulan bertemu dengan Namia. Presiden, Tuan Bastian. Namia menatap mereka berdua dan berkata, dan melirik Daniel dalam-dalam. Pintu lift terbuka, Namia keluar lebih dulu, dan Rizka melirik Daniel, dan berkata, Nona Bai tidak memandangmu dengan benar. Ada apa, itu normal. Kata Daniel tanpa tahu kenapa. Rizka tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Ada sebuah restoran tidak jauh dari S Group, sosok Namia datang ke sini dan masuk ke kamar pribadi. Duduk di kamar pribadi ini adalah sosok, itu adalah Brian Zhon. Kakak. Namia menatap Brian Zhon dan berkata. Namia, duduklah, bagaimana perasaanmu di perusahaan beberapa hari ini? Brian Zhon sedang minum segelas anggur merah dan berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa. Namia berkata dengan ringan. Bagaimana perkembangannya dengan Tuan Bastian? Seperti yang dikatakan Brian Zhon, dia menatap Namia. Aku belum melihatnya dalam beberapa hari terakhir, tapi aku baru saja melihatnya bersama presiden di perusahaan. Mereka terlihat sangat mesra, jadi lebih baik aku melupakannya. Seperti yang dikatakan Namia, tatapan rumit muncul di matanya. Namia, bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Kamu harus percaya pada dirimu sendiri.
aku percaya kamu bisa melakukannya. Brian Zon menatap Namia dan berkata, dan mengeluarkan sebotol parfum untuk Namia. Apa ini? Melihat botol parfum yang diberikan Brian Zon padanya. Ini adalah parfum aneh yang saya minta untuk dibeli seseorang dari luar negeri. Selama Anda memercikkan parfum ini dan kemudian pergi makan dengan Tuan Bastian, itu akan meningkatkan kesukaan dan ketertarikannya terhadap Anda, sehingga dia mau jatuh cinta padamu lebih cepat. Brian Zon berbicara. Apakah ini sangat menakjubkan? Tidak ada salahnya, kan? Namia memandangi botol parfum itu, matanya berkedip-kedip. Jangan khawatir, kamu adalah adikku. Mungkinkah aku masih akan menyakitimu? Aku sangat berharap kalian berdua bisa bersama. Parfum ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi akan meningkatkan kasih sayang pria terhadapmu. Sensitivitas dan daya tarik. Banyak pasangan di luar negeri menggunakan parfum semacam ini. Lakukan saja seperti yang saya katakan, undang dia keluar untuk makan malam, lalu semprotkan parfum ini untuk memastikan bahwa rasa sayangnya kepada Anda akan meroket. Ketika saatnya tiba, dia akan berangsur-angsur jatuh cinta padamu di dalam hatinya. Brian Zon memandang Namia dengan persuasif dan berkata, dengan seringai tak terlihat di sudut mulutnya. Menjelang malam, Daniel menerima telepon dari Namia, dan ketika dia mendengar bahwa pihak lain mengundangnya untuk makan malam, dia tidak menolak, tetapi pergi ke tempat pertemuan dengan gembira. Tianhai, di kamar pribadi sebuah hotel tertentu, Daniel datang ke sini. Dan Namia sedang duduk di kamar pribadi ini mengenakan renda putih, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Tuan Bastian, Anda di sini. Melihat Daniel muncul, Namia bangkit dan berkata, Namia. Daniel memandang Namia dan tersenyum sedikit, berjalan ke sisinya dan duduk, mencium aroma khusus dari tubuh Namia. Apa aroma di tubuhmu? Baunya enak. Daniel berkata dengan ringan. Ini adalah sebotol parfum yang khusus saya jual. Bagaimana perasaan Anda? Namia memandang Daniel dengan gugup dengan sedikit antisipasi. Dia disemprot dengan botol parfum yang diberikan Brian Zon padanya yang dapat meningkatkan kesukaannya. Bab 1220. Ya, tidak buruk. Daniel mengangguk. Mengapa kamu berpikir untuk mengundangku makan malam hari ini? Daniel berbicara. Karena saya baru saja membayar gaji saya hari ini, jadi tentu saja saya harus mengundang Anda, seorang dermawan, untuk makan malam. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mendapatkan gaji ini. Namia berangsur-angsur rileks, dan berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu sopan. Daniel sedikit tersenyum, keduanya memesan beberapa hidangan, lalu mulai makan. Hanya saja Daniel secara bertahap merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatan bintangnya sendiri, dan tangan serta kakinya terasa sangat berat. Tidak bagus. Kulit Daniel tiba-tiba berubah, alisnya berkerut, menyadari sesuatu. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan dan menyapu ke arah bayi Namia. Ada apa? Namia tersapu oleh cahaya dingin Daniel, dan tiba-tiba merasakan perasaan berdenyut di hatinya, merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada yang salah dengan parfummu? Kata Daniel dengan nada dingin. Apa? Apakah ada masalah? Wajah Namia berubah, dan pandangan ragu muncul di matanya. Hahaha. Tiba-tiba terdengar tawa dingin, dan pintu kamar pribadi ini langsung dibuka. Brian Zon masuk mendorong kursi roda, dan di sampingnya ada seorang pria paruh baya dengan rambut panjang, mengenakan jubah panjang, dan ekspresi dingin. Dia adalah penguasa sekte Wuji, Yang Dingtian. Tawa barusan datang dari Brian Zon,
menatap Daniel dengan sepasang mata segitiga dingin yang bersinar dingin. Daniel, apakah kamu merasa seluruh tubuhmu mati rasa, dan kamu tidak dapat memanggil energi nyata? Bryanson tersenyum dingin. Kau melakukannya. Rasa dingin melintas di mata Daniel dan dia menyapu ke arah Bryanson. Ini adalah sesuatu yang Yang Men dan saya kembangkan secara khusus untuk menangani Anda, hanya untuk menangani Anda hari ini. Saya tidak menyangka prosesnya akan berjalan lancar. Kami membuat obat ini menjadi parfum, dan kemudian membiarkannya. Kakak saya menyemprotkannya. Benda ini tidak berbahaya bagi orang biasa, tetapi selama prajurit yang kuat mencium baunya, dia akan ditipu secara diam-diam, dan pada akhirnya dia tidak dapat mengendalikan energi aslinya dan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kekuatan, jadilah hidup atas belas kasihan orang lain. Bryanson menatap Daniel dan berkata dengan dingin. Daniel, kamu membunuh putra dan istriku. Aku telah menahan kebencian ini sejak lama. Aku ingin membunuhmu sejak lama, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi terkenal di konferensi seni bela diri. Kamu kekuatannya luar biasa. Aku terpaksa menggunakan trik semacam ini untuk menghadapimu, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, aku akan menyiksamu sampai mati. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga akhirnya aku mengerti kamu. Yang Dingtian menatap Daniel dengan mata dingin, dan berkata dengan nada dingin, memancarkan aura menakutkan dari tubuhnya. Kakak, ternyata kamu memanfaatkanku untuk semua ini. Kamu berbohong padaku ketika kamu mengatakan bahwa kamu melepaskan kebencianmu pada Tuan Bastian. Kamu hanya ingin menggunakan aku untuk membunuh Tuan Bastian. Kakak, bagaimana bisakah kamu melakukan ini? Lakukan. Namiya memandangi wajah Bryanson yang tidak bisa dipercaya. Wajahnya pucat, dan matanya penuh rasa sakit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kakaknya telah memanfaatkan dan menipunya selama ini, yang membuatnya merasa sangat dalam terluka. Namiya, maafkan aku, demi balas dendam, aku tidak ada hubungannya. Bryanson menatap Namiya dengan tatapan bersalah di matanya, lalu menoleh ke Daniel dengan dingin. Orang ini melumpuhkan kakiku, mengubah kekuatanku menjadi kehampaan, dan menjadikanku A. Untuk orang cacat yang tidak berharga, aku harus membalas dendam ini bahkan jika aku mati. Teriak Bryanson dengan nada dingin, tangannya menggenggam erat kakinya yang lumpuh. Kakak Bastian, maafkan aku. Namiya menatap Daniel dengan rasa bersalah dan sakit di matanya, dengan air mata di matanya. Itu bukan salahmu. Kamu juga ditipu oleh seseorang. Tapi dia harus mati malam ini. Aku sudah memberinya kesempatan. Tapi karena dia tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Daniel dan menyapu ke arah Bryanson. HMPH, nak, kamu tidak bisa lagi menggunakan energi nyata. Bahkan jika kamu kuat, kamu masih orang yang tidak berguna. Jika kamu ingin membunuhku, aku pikir kamu adalah angan-angan. Bryanson menatap Daniel dan mendengus dingin. Nak, biarkan aku buang semua kungfumu dulu. Yang Dingtian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bergegas menuju Daniel, dan membanting telapak tangannya ke dadanya. Kekuatan tahap akhir dari alam manusia surgawi meledak. KL1K. Detik berikutnya, ada suara retakan tulang yang jelas, tetapi mata Yang Dingtian dan Bryanson terbuka lebar, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Saya melihat bahwa Daniel benar-benar meraih tinju Yang Dingtian yang memukul dantiannya dengan satu tangan, dan menghancurkannya secara langsung. Ah! Tinju itu hancur hidup-hidup, mata Yang Dingtian menunjukkan ekspresi kesakitan, dan dia menjerit. Kamu, bagaimana kamu bisa
Bryanson menatap Daniel dengan tak percaya. Itu benar, rencanamu sangat bagus. Memang benar aku tidak bisa mengerahkan energi sejatiku, tapi kau tidak tahu bahwa kekuatan terkuatku bukanlah energi sejatiku, tapi kekuatan fisikku. Senyum menghina muncul di sudut mulut Daniel, dan dia meninju dada yang Dingtian dengan keras, menghancurkan jeroannya berkeping-keping di tempat. Kamu pergi ke neraka dengan istri dan anakmu. Daniel memandang Yang Dingtian dan berkata dengan acuh tak acuh, bola api merah meledak dari satu tangan, dan langsung membakar penguasa sekte Wuji sampai-sampai tidak ada sampah yang tersisa. Kamu. Bryanson menatap Daniel dengan mata terbelalak, ekspresinya sangat jelek, dan tangannya dengan kuat menggenggam sandaran tangan kursi roda. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menunggu begitu lama, merencanakan begitu lama, dia akhirnya kembali. Gagal. Desir. Setelah berurusan dengan Yang Dingtian, Daniel melintas di depan Bryanson, meraih lehernya dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Bagaimana kamu ingin mati? Daniel menatap Bryanson dengan mata dingin. Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa membunuhmu. Bryanson menatap tajam ke arah Daniel. Kalau begitu kamu pergi ke neraka dan membenci dirimu sendiri. Daniel mendengus dingin, dan nyala api keluar dari tangannya, mengubah tubuh Bryanson menjadi abu. Plop! Melihat kakaknya terbunuh, Namia berlutut di tanah, wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan rasa sakit. Maaf. Daniel berjalan ke sisi Namia dan berkata, Kakak Bastian, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Itu bukan salahmu. Kakakku yang terobsesi dengan obsesinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Namia menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, aku membunuh saudaramu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menebusmu. Daniel melanjutkan,